Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila dari kelas B dengan NIM 24482011110164. Di sini saya ingin mempresentasikan materi PPT saya yang berjudul Struktur Integumen Mata dan Telinga. Apa itu integumen? Sistem integumen merupakan sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit, termasuk kuku, rambut, kelenjar, yang termasuk keringat dan sebaceus, dan reseptor saraf khusus. Sistem integumen pada manusia terdiri dari 3, yaitu kuku, kulit, dan rambut. Kuku memiliki fungsi utama, yaitu melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf dan mempertinggi daya sentuh. Sedangkan kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit memiliki 3 bagian, yang pertama epidermis, dermis, subkutan atau hipodermis. Yang pertama ada epidermis. Epidermis berasal dari ectoderm, terdiri dari beberapa lapis multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. 400 sampai 600 untuk kulit tebal, kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75 sampai 150 untuk kulit tipis, kulit selain telapak tangan dan kaki yang memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan melanosit, sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit. Di sini ada struktur kulit yang mencangkup epidermis, dermis, dan hipodermis. Kemudian di sini ada lapisan epidermis atau kutikal. Yang pertama itu ada stratum corneum atau lap tanduk. Di sini adalah lapisan kulit yang paling luar yang terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Kemudian ada stratum lucidum, yaitu terdapat langsung di bawah lapisan korneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti dan hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga ada stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, grainy atau lapisan bulir padi, terdapat inti di antaranya dan tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Yang keempat ada stratum spinosum atau stratum malpighi atau juga bisa disebut pickle cell layer. Keratin merupakan protein yang tidak larut air, menjaga kelembapan kulit. Dan yang terakhir ada stratum basale. Di sini adalah lapisan epidermis yang paling dalam. Berkontrak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Selanjutnya ada dermis. Dermis berisi 3 jenis jaringan. Yang pertama kolagen dan serat elastis otot saraf. Yang kedua mendapat suplai darah dan saraf. Yang ketiga sensori, yang berarti ada sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Kemudian, dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillaire, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, stratum retikuler, atau banyak yang mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Selanjutnya ada subkutan atau hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut paniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit, cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat,
Dan yang terakhir, jaringan ikat bawah kulit yang berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya ada bagian rambut. Nah, apa itu rambut? Jadi rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit terutama. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Walaupun berasal dari folikel, rambut berada jauh di bawah dermis. Selanjutnya, fungsi utama rambut ini sebagai untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk. Alis mata yang melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata. Bulu hidung atau freebies menyaring udara pada hidung yang berfungsi sebagai pengatur suhu, pendorong penguapan keringat, serta sebagai indera peraba yang sensitif. Struktur rambut ada dua, yaitu keratin lunak dan keratin keras. Yang keratin lunak terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Dan pada keratin keras itu terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Selanjutnya, apa itu mata? Mata adalah organ indera penglihatan yang memungkinkan manusia dan hewan untuk melihat. Mata menangkap cahaya dari lingkungan, memfokuskan ke bagian dalam yang disebut retina, lalu mengirim sinyal ke otak melalui saraf optik sehingga kita bisa mengenali bentuk, warna, gerakan, dan jarak. Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian mata, bisa dilihat di gambar di samping. Jadi, kornea itu adalah lapisan bening untuk membiaskan cahaya. Kemudian ada iris dan pupil, itu untuk mengatur jumlah cahaya masuk. Lensa untuk memfokuskan cahaya ke retina. Kemudian retina untuk menangkap cahaya, mengirim sinyal ke otak. Saraf optik untuk meneruskan sinyal ke otak. Sedangkan sklera atau vitreous humor memberi bentuk dan pelindung. Fungsi utama mata untuk menangkap cahaya dari objek sekitar, memfokuskan cahaya agar jatuh tepat ke retina, mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, dan yang terakhir mengirimkan sinyal ke otak sehingga kita bisa melihat. Selanjutnya pada materi terakhir yaitu telinga. Apa itu telinga? Telinga adalah organ yang berfungsi untuk mendengar dan juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Telinga menangkap getaran suara dari lingkungan lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak agar bisa dikenali sebagai suara. Di sini ada bagian-bagian telinga, ada gambar juga di samping. Jadi telinga luar atau auris externa itu adalah daun telinga atau pinna yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Saluran telinga mengarahkan suara ke gendang telinga. Yang kedua, ada telinga tengah atau auris media. Di sini, telinga tengah berisi 3 tulang pendengaran kecil, yaitu ada martil atau melius, yang kedua landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Tulang-tulang ini meneruskan getaran dari gendang telinga ke telinga dalam. Dan yang terakhir ada telinga dalam atau auris interna. Mengandung koklea yang mengubah getaran menjadi sinyal listrik ke otak. Juga mengandung saluran tengah dan juga mengandung saluran setengah lingkaran yang membantu menjaga keseimbangan tubuh. Jadi itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.